Tears from Tears from Pembelaan. Hahaha, kau pikir aku percaya padamu? Radit sudah ingin mencengkram dagu Nada, tapi kemudian dibatalkannya dan menaruh tangan kirinya di pinggangnya dan menatap ke Nada. Apa dia pikir aku bodoh? Laki-laki dan wanita dewasa satu kamar tidak melakukan apapun. Apakah itu mungkin? Cuy, kau bahkan lebih parah daripada Viola dengan menyangkal hal yang seperti itu. Gumam Radit dalam hatinya tak percaya pada Nada bahwa apa yang dikatakan oleh Nada adalah benar. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Toh nggak penting semua itu untukku. Lagi pula, sekarang nantinya kita nggak akan ada hubungan lagi. Tuan muda, obatnya. Diam. Radit dan Nada sama-sama refleks berteriak ke arah Sandi. Maaf, aku tidak sengaja. Nada menatap Sandi, merasa bersalah karena telah membentaknya, dan memalingkan wajah lagi menatap ke jendela mobil di kanannya dengan kedua tangannya dilipat di depan tubuhnya. Kenapa aku harus memberitahunya kalau aku dan dia tidak melakukan apapun ya? Memangnya apa pentingnya untuknya? Bukankah seharusnya aku berpura-pura saja kalau memang aku dan dia melakukan sesuatu di kosan, supaya dia berpikir buruk tentang aku, dan dia tidak akan menyentuh aku lagi. Lalu dia akan menceritakan kepada orang tuanya, sehingga aku bisa bebas dari cengkraman keluarga Prayoga. Tapi bagaimana kalau nanti mereka jadi tidak mau menerima anak ini, dan justru berpikir anakku ini adalah anak aku dan Dewa? Bodoh amat lah, karena pasti ada di dekatnya bawaannya kok panas banget ya. Gak ada tenang-tenangnya, pasti ngajakin ribut terus. Gumam Nada dalam hatinya, yang merasa sangat kesal dengan Radit saat ini. Apa benar kalau mereka tidak melakukan apapun ya? Heis, itu tidak mungkin. Mereka pasti macam-macam. Tapi, bisa jadi yang dikatakannya benar. Bagaimana kalau pria itu punya masalah dengan miliknya yang tidak bisa bangun? Makanya dia tidak menyentuh Denada. Radit mulai memikirkan sesuatu yang dia suka di dalam otaknya, dan menahan senyumnya. Hati Radit sedikit gembira dengan apa yang ada di pikirannya. Tapi kau tidak boleh percaya pada wanita ini. Dia sudah berani meninggalkanmu dengan laki-laki itu. Dia sama saja dengan Viola. Semuanya sama saja. Tidak ada cinta yang tulus di antara mereka untukku. Tetapi kemudian, pikiran Radit menariknya kembali untuk lebih berjaga-jaga. Mereka tidak bicara lagi setelah itu. Mereka memilih untuk menyibukkan dirinya sendiri dengan pikiran masing-masing, dan menatap keluar jendela. Hingga akhirnya, 10 menit kemudian, mereka sampai di rumah besar keluarga Prayoga, dan Radit langsung bergegas turun ke dalam, tanpa menunggu Nada, seperti yang biasa dilakukannya kalau sedang marah. Dasar semena-mena, aku akan keluar dari rumah ini setelah anak ini aku lahirkan. Gumam Nada dalam hatinya, sambil keluar dari pintu yang telah dibukakan oleh Sandi. Terima kasih ya, berikan obat yang tadi padaku, pinta Nada sambil menengadah tangannya kepada Sandi. Ini Nyonya muda. Sandi memberikan semua obat kepada Nada, dan menjelaskan waktu minumnya juga. Kenapa dia minum obat sebanyak ini? Nada mengernyitkan dahinya, sambil menaruh obat-obat itu di dalam kantong celananya. Tuan muda kena tipes minggu lalu, dan sudah seminggu bed rest di rumah. Baru hari ini beliau bisa bekerja. Apa? Dia sakit? Nada seakan tidak percaya dan bertanya ulang kepada Sandi, sambil mengernyitkan dahinya. Sandi mengangguk. Tuan muda demam tinggi. Waktu itu saya menemuinya sedang sendirian di dalam kamp. Apa yang kamu lakukan di sana? Kenapa tidak masuk ke dalam? Belum sempat Sandi menjelaskan semuanya, Radit sudah keluar lagi dari dalam rumah, dan langsung menyemprot Nada yang sedang bicara dengan Sandi. Kita bicara nanti lagi ya. Bosmu yang gila sudah ngomel. Nada bicara dengan suara berbisik pada Sandi,
kemudian jalan menuju ke arah Radit. Kau mau menyuruhku masuk ke dalam, tapi kau sendiri berdiri di depan pintu masuk. Apa maumu? Nada yang sudah sangat jengkel menatap ke Radit dengan tatapan sangat kesal dan menunggunya untuk minggir dari pintu. Jangan menambah masalahku lagi. Radit bicara sambil mengangkat jari telunjuknya. Ikuti aku ke ruang kerja Eyang Prawiryo. Dan di dalam sana, jangan katakan apapun. Biarkan aku menjawab semuanya. Radit membalikkan badannya setelah selesai berbicara dengan Nada dan menggandeng tangan Nada masuk ke dalam rumah, menuju ke lantai 2 ke ruang kerja Eyang Prawiryo. Tok tok tok. Radit mengetuk pintu, lalu menunggu seseorang dari dalam membukanya, dan kemudian masuk ke dalam ruang kerja yang di dalamnya sudah ada Eyang, Ibu Rianti, dan Bambang Prayoga. Apa yang terjadi di sini ya? Kenapa wajah mereka semua menegang? Gumam Nada dalam hatinya yang sedikit ngeri saat memasuki ruang kerja bersama Radit. Plak, plak. Belum sempat Radit menyapa keluarganya, baru mendekat dan ingin bersalaman dengan Bambang ayahnya. Tamparan keras dari Bambang sudah mendarat di wajah Radit. Itu pasti sakit sekali kan? Hati Nada terenyuh seakan merasakan sakitnya yang dirasakan oleh Radit. Aku tidak menyangka kalau kamu benar-benar telah di luar batas dalam mengurus istrimu. Ah, Tuan, tolong jangan dipukul lagi. Kali ini Nada langsung berada di tengah antara Bambang dan Radit, saat Bambang sudah ingin memukul wajah Radit lagi. Raditya nggak salah sama sekali. Tolong jangan dipukul lagi. Dia baru sembuh dari sakit. Apa? Radit sakit? Giliran Rianti yang kini berteriak mendengar apa yang baru dikatakan Nada. Nada mengangguk dan segera mungkin mengeluarkan obat yang ada di kantongnya. Ini obat-obatan yang harus diminumnya, karena Radit baru saja agak baikan dari sakit tipes. Siapa yang menyuruhmu menceritakan semuanya pada keluargaku? Kali ini Radit yang justru membentak Nada. Raditya, pelankan suaramu pada istrimu. Eyang Prawiryo akhirnya berbicara. Nggak apa-apa Eyang, aku yang salah. Aku bahkan nggak ada selama dia sakit. Nada menunduk dan benar-benar merasa tidak enak karena rasa bersalahnya pada Radit. Jadi benarkah mimpiku waktu itu kalau dia sakit? Tapi pasti Sandi disuruh olehnya untuk tidak bicara macam-macam kepada Dimas. Orang ini kan egonya tinggi sekali. Dia pasti tidak mau terlihat sakit di depan Dimas. Gumam Nada dalam hatinya, mencoba mengambil kesimpulan. Bukan salahmu karena tidak mengurusnya, Nada. Itu karena salahnya sendiri yang sudah mengusirmu kan? Giliran Rianti sekarang yang membela Nada, lalu berdiri menarik Nada dari Radit dan memeluk Nada. Maafkan ibu karena tidak tahu kalau kamu sampai kesulitan karena anaknya ibu dan sampai harus bekerja kasar seperti itu. Rianti melanjutkan kalimatnya saat Nada dalam pelukannya. Bukan salah Raditya, Bu. Itu salahku yang membuatnya marah dan membuatnya mengusirku. Nada berusaha untuk membuat Rianti tidak marah lagi kepada Radit. Tears from Tears from Bukan 2, tapi 3. Sudah, gak usah dibelain lagi. Memang anak ibu yang salah. Sekali-kali harus diberikan pelajaran, supaya gak ngulangin perbuatan yang seperti itu lagi. Rianti tetap tidak mau tahu, dan tetap menyalahkan semuanya kepada anaknya. Apapun yang dilakukan Nada untuk membela Radit saat ini, tidak ada gunanya, karena semua orang dalam ruangan itu tetap menganggap Radit harus dihukum dan bersalah. Mulai hari ini, kamu akan tinggal di sini. Biarkan saja kalau Radit mau pulang ke rumahnya, ucap Rianti sambil duduk dan membelai lembut rambut Nada. Saat ini, Nada duduk di samping Rianti, dengan Radit duduk di kursi berseberangan dengan tempat duduk Rianti di samping Bambang. Terima kasih, Bu. Tapi,
Aduh, kenapa perutku jadi mual lagi? Padahal aku baru saja mau bilang kalau aku dan Radit sudah punya perjanjian. Dan saat aku sudah hamil, Radit akan melepaskanku. Oleh karena itu, aku pergi dari rumahnya. Tapi kenapa perutku malah mual di saat yang gak tepat? Gumam nada dalam hatinya yang merasa malu dan sedikit kesal karena keinginannya untuk muntah timbul lagi di saat Nada ingin bicara sesuatu yang penting di hadapan semua anggota keluarga Prayoga. Apa terasa mual? Nada mengangguk. Apa rasanya pusing juga? Nada mengangguk, tapi tidak mau membuka mulutnya dan masih menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Radit ya? Rianti lalu menatap ke arah Radit. Dengan satu sebutan nama dari ibunya, Radit sudah paham apa yang diinginkan Rianti. Radit langsung berdiri dan menggendong Nada di atas kedua tangannya, lalu membawa Nada keluar dari ruang kerja Eyang Prawiryo. Ibu akan segera panggilkan dokter. Rianti berbicara setengah berteriak kepada Radit yang sudah berjalan membuka pintu ruang kerja. Klek. Radit tak menjawab apapun dan menutup kembali pintu lalu membawa Nada menuju kamarnya. Is, taruh aku di kamar tamu saja, jangan ke kamarmu, protes Nada pada Radit. Namun seperti biasa, Radit tak menggubris apa yang dikatakan Nada yang tetap membawa Nada menuju ke kamarnya. Apapun yang dilakukan Nada pada Radit percuma, karena dia tidak bisa diajak bernegosiasi. Klek. Radit menutup pintu kamarnya, lalu merebahkan tubuh Nada di atas tempat tidur. Apa maksudnya ini? Apa maunya sekarang? Nada masih belum mengerti kondisinya, karena Radit hanya menaruhnya di tempat tidur. Kemudian Radit berjalan menjauhi Nada, membuka jasnya, dan masuk ke dalam kamar mandi, tanpa mengatakan apapun kepada Nada. Apa niatnya sekarang? Aku tidak akan pernah membiarkan dia menyentuh tubuhku lagi, gumam Nada dalam hatinya, yang kini menarik selimut di tempat tidur Radit, menutupi tubuhnya, dan matanya tetap mengawasi Radit. Nada tetap waspada, padahal saat ini yang dilakukan Radit adalah duduk di sofa, sambil menyalakan televisi, tanpa menggubris adanya Nada, ataupun berbicara dengan Nada yang ada di tempat tidur. Radit seakan tidak peduli dengan keberadaan Nada di sana. Hampir 30 menit berlalu, Radit tetap saja menonton televisi. Dan tentu saja, yang ditontonnya adalah siaran berita luar negeri, seperti sedang menganalisa sesuatu. Apa dia benar-benar tidak akan menggangguku lagi? Gumam Nada dalam hatinya, yang sudah mulai agak tenang dengan sikap Radit cuek padanya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu di depan kamar Radit membuat Radit berdiri dan mendekat ke arah pintu, lalu mempersilahkan orang yang mengetuk pintu masuk ke dalam. Halo, perkenalkan saya Harusono, dokter pribadi keluarga Prayoga. Sapa ramah dokter Harusono kepada Nada. Di samping dokter Harusono, ada Rianti yang kini duduk di sisi lain tempat tidur di sebelah Nada, sedangkan Radit berdiri di ujung tempat tidur, memperhatikan dokter Harusono yang memeriksa Nada. Nada menjawab ramah semua yang ditanyakan dokter Harusono. Nada juga menceritakan semua aktivitas yang dilakukannya selama 1 minggu terakhir, sesuai yang diminta oleh dokter Harusono. Tuan Radit ya, Anda harus membawa istri Anda ke dokter Objin sesegera mungkin untuk melihat kondisi janinnya. Kalau dari denyut nadi sepertinya memang tidak ada masalah, tapi lebih baik kalau melihat dengan USG supaya bisa kelihatan maksimal hasilnya. Dokter Harusono memulai pembicaraan dengan Radit setelah menyelesaikan pemeriksaannya pada Nada. Tapi betul sudah hamil kan dokter? Tanya Rianti kali ini. Dokter Harusono mengangguk. Selamat Nyonya, sebentar lagi Anda bisa memiliki cucu. Lalu dokter Harusono menatap Radit. Selamat Tuan Muda, sebentar lagi Anda juga akan menjadi ayah dari seorang anak yang pastinya akan mirip dengan Anda. Seorang, hihihi.
Nada tergelak tawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Dr. Harsono dan membuat ketiga orang di sekelilingnya menatap ke arah Nada dengan tatapan sedikit bingung melihat tawa Nada. Apa ada yang salah, Nada? Rianti bertanya lebih dulu menanggapi gelak tawa Nada. Aku hamil anak kembar, Bu. Aku sudah cek ke dokter Objin. Aku ke klinik minggu lalu. Jadi, dia pergi ke dokter Objin dengan laki-laki itu, seperti foto-foto yang diberikan oleh Sandi. Ah, jadi mereka bermain-main seperti sepasang suami istri yang sedang mengecek kehamilan istrinya. Apa-apaan mereka? Apa dia menganggapku sudah mati, sehingga memberikan bapak baru untuk anakku? Gumam Radit dalam hatinya. Apa? Jadi ibu akan punya 2 cucu? Rianti sangat antusias mendengar apa yang dikatakan Nada. Bukan 2, tapi 3. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Celetuk Radit yang kemudian pergi meninggalkan tempatnya berdiri, lalu duduk kembali di sofa tempatnya duduk, sebelum kedatangan Dr. Harsono dan Rianti. 3. Rianti geleng-geleng kepala, sambil melihat anaknya dan tentu saja, Rianti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Radit. Nada menceritakan semua hasil USG yang dilakukannya di hadapan Dr. Harsono dan Rianti, mengenai 2 kantung bayi yang ada di dalam rahimnya, dan tentu saja membuat Rianti sangat senang sekali. Kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya yang kalem dan keibuan. Rianti memang sudah lama menginginkan seorang cucu, sehingga hatinya sangat bahagia mendengar kehamilan Nada. Sudah terbayang di dalam pikirannya akan bermain-main bersama cucunya, akan ada tangisan bayi di rumah besar itu. Bahkan bukan cuma 1 bayi, tapi ada 2. Dan ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi Rianti. Handphone di kantung baju Nada berbunyi, dan Nada langsung melihat ID penelpon. Didi? Lalu Nada menatap ke arah Rianti. Ibu, saya izin angkat telepon dari adik saya dulu ya. Rianti menjawab dengan anggukan, dan saat itu juga Nada mengangkat telepon Didi. Nada, ada apa? Didi, Kak, pulanglah ke rumah. Lihatlah ibu untuk terakhir kalinya. Ibu kita sudah meninggal dunia. Dek, tak ada kata yang dikeluarkan oleh Nada saat itu. Handphonenya jatuh ke tempat tidur, dan Nada langsung menangis histeris. Tears from Tears from Hari ini pengecualian. Ibu, tangisan Nada pecah saat itu juga. Rianti yang panik langsung mengangkat telepon yang jatuh di samping Nada dan berbicara dengan Didi. Radit yang mendengar tangisan Nada segera mematikan televisi dan mendekat ke arah Nada. Walaupun Radit belum berani untuk menyentuh Nada, wajah Radit menatap ke arah Rianti. Ibu, Nada sudah turun dari tempat tidur dan mau berlari keluar dari kamar Radit. Tapi Radit berada di depan tubuh Nada melarang Nada untuk pergi. Minggir, aku harus pergi dari sini. Aku harus melihat ibuku. Pinta Nada kepada Radit sambil masih menangis histeris. Aku tidak akan mengizinkanmu kalau kau tidak tenang. Sikapmu yang panik seperti ini dan berlari ke sana ke sini akan membahayakan bayiku yang ada dalam kandunganmu. Radit bicara spontan. Bayi, aku menerima tawaran untuk menikah denganmu dan melahirkan bayi ini karena aku membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibuku. Aku juga sudah mengikuti semua perintah dari keluargamu untuk tidak menemui ibuku yang sedang sakit selama aku masih menjadi istrimu. Dan saat ini, ibuku sudah meninggal dunia. Uang keluargamu tidak bisa menyelamatkan nyawa ibuku. Apa hakmu melarangku untuk pergi menemui ibuku? Apa aku harus tetap memberikan bayi ini kepadamu
Padahal ibuku sendiri tidak bisa kau selamatkan. Kau tidak bisa melarangku untuk pergi. Sekarang tidak ada lagi yang bisa melarangku untuk pergi. Nada berteriak marah kepada Radit, mendorong tubuh Radit, dan segera pergi berlari menuju pintu tanpa memperdulikan siapapun lagi yang ada di dalam ruangan itu. Radit yang belum siap menerima semua kalimat yang dikatakan oleh Nada, seakan kehilangan tenaganya untuk mengejar Nada, dan membiarkan Nada untuk pergi berlari meninggalkannya. Begitupun Rianti, yang masih tertegun dengan apa yang baru saja didengarnya, seakan tidak punya kekuatan untuk melarang Nada pergi dari rumah keluarga Prawiryo saat itu. Lepaskan aku. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku sekarang. Nada berusaha sekuat tenaga memukul Radit agar Radit melepaskannya. Saat ini, Radit sudah memanggul Nada di atas bahunya dan membawa Nada menuruni tangga tanpa berkata apapun. Radit tadi segera berlari mengejar Nada beberapa detik setelah Nada pergi dari kamarnya. Radit menangkap Nada sebelum Nada berhasil turun dari tangga rumahnya. Klek. Aku tidak mau naik mobilmu. Lepaskan aku. Nada yang masih menangis bersikeras untuk segera turun lagi lewat pintu samping mobil Radit. Nada yang masih menangis bersikeras untuk segera turun lagi lewat pintu samping mobil Radit. Namun Radit memegang tangan Nada dengan erat, bahkan kencang sekali, lalu menarik tubuh Nada mendekat ke tubuhnya dan mendekapnya dengan sangat erat. Lepaskan aku. Kau tidak berhak menyentuh tubuhku seperti ini lagi. Aku sangat membencimu. Ibuku kini sudah meninggal. Tidak ada lagi yang bisa mengikatku denganmu. Aku sudah tidak membutuhkan biaya pengobatan untuk ibuku lagi. Kau tidak bisa membuatku tinggal bersama keluargamu lagi. Kau tidak ada hak apapun lagi terhadapku. Lepaskan aku. Kau laki-laki yang paling aku benci di dunia. Nada terus berusaha melepaskan diri dari dekapan Radit yang sangat kencang. Nada juga memukul-mukul tubuh Radit dan bicara serampangan, apapun dilontarkannya. Tapi Radit tetap tidak melepaskan Nada dan terus saja mendekap erat tubuh Nada. Radit menerima semua makian kemarahan Nada tanpa berkata satu kata pun. Hingga setelah setengah jam Nada mengomel, dirinya pun merasa lelah dan akhirnya pasrah, tak lagi berusaha untuk keluar dari dekapan Radit. Nada kini hanya menangis dan menumpahkan semuanya di dalam dekapan Radit. Bibirnya masih saja bicara sesuatu yang menyakitkan di telinga Radit. Tapi Radit kali ini tidak menghiraukannya. Bahkan tidak ada rasa sakit yang lama mengendap dalam hatinya. Radit berusaha menjadikan ucapan Nada sebagai angin lalu yang tadi dihiraukan olehnya. Pukullah aku sekencang yang kau mau. Maki aku sebanyak yang kau mau. Menangislah sebanyak yang kau mau. Aku tidak akan melakukan apapun sebagai perlawanan, dan tidak akan melarangmu melakukan itu semua. Hari ini, kau boleh melakukan apapun padaku sesukamu. Aku akan menerima semua perbuatanmu, tanpa ada rasa marah dan tanpa dendam. Maafkan aku karena aku tidak bisa mengembalikan nyawa ibumu. Aku yakin, pengobatan yang diberikan oleh Eyang pasti pengobatan yang terbaik untuk ibumu. Tapi sebanyak apapun uang yang diberikan, kalau memang Tuhan menginginkan nyawa ibumu untuk diambil, aku tidak bisa melakukan apapun juga. Maafkan aku, Nada. Aku selalu membuatmu dalam situasi sulit. Sebenarnya aku sudah berjanji tidak akan menyentuhmu lagi. Tapi hari ini pengecualian. Anggap saja ini sebagai rasa bela sungkawaku terhadapmu. Radit mencoba mencari pembenaran akan sikapnya terhadap Nada sekarang. Dirinya memang belum bisa melupakan kekesalannya karena Nada pergi bersama dengan Dewa sejak seminggu lalu. Tapi setelah mendengar kabar duka dari Didi, kemarahan Radit tak lagi meluap-luap. Minumlah sedikit air ini. Radit memberikan air mineral di sampingnya kepada Nada yang sudah banyak menangis. Aku tidak mau minum. Aku tidak haus. Nada menolak air dari tangan Radit. Jadi kau ingin menjadi pembunuh? Apa maksudmu? Tanya Nada
tapi tidak menatap ke wajah Radit, karena Radit masih mendekap erat tubuhnya dan tak melepaskannya sama sekali. Kalau kau tidak mau minum, kau akan dehidrasi karena terlalu banyak cairan yang keluar dari tubuhmu. Berarti kau membahayakan bayi yang ada di kandunganmu. Kau akan membunuh 2 bayi kembar yang ada di kandunganmu dengan menyiksa mereka terlebih dahulu. Padahal mereka tidak punya salah padamu. Radit mengingatkan Nada dengan cara sedikit lebay, tapi berhasil. Akhirnya Nada mau minum air yang Radit berikan kepadanya, walaupun tidak banyak. Radit cukup senang melihat Nada sudah mau meminum air yang diberikan olehnya. Radit tidak mengajak Nada bicara banyak dan membiarkan Nada yang masih menangis tetap menangis dalam dekapannya. Lepaskan aku, biarkan aku duduk seperti biasa. Aku tidak ingin kau mendekapku erat seperti ini. Nada yang masih terisak tangis mencoba meminta kepada Radit. Jangan banyak bicara. Kalau kau bicara hanya membuatku menjadi emosi. Diamlah seperti ini saja. Kalau mau menangis, menangislah. Aku akan tetap mendekapmu seperti ini, sampai kita tiba di rumah orang tuamu. Radit akhirnya bicara, setelah dari tadi seakan tidak peduli dengan permintaan Nada. Kenapa sih dengannya? Kenapa selalu membuatku dalam keadaan sulit? Bahkan di hari kematian ibuku pun, dia masih membuatku sulit seperti ini. Apa dia tidak tahu kalau aku bisa saja ketergantungan dengannya, dengan sikapnya seperti ini? Aku tidak ingin jatuh cinta dengannya. Gumam Nada lirih di dalam hatinya. Mobil melaju cukup lambat, karena macet di beberapa ruas jalan. Hari Senin adalah hari orang-orang memulai aktivitas, sehingga sebagian besar orang banyak keluar dan membuat kemacetan lebih parah daripada hari lainnya. Nada yang sudah menangis dari tadi, akhirnya kelelahan. Dekapan Radit yang hangat juga membuatnya sedikit terlena, dan rasa kantuk akhirnya menguasainya. Tears from Tears from Maafkan ayah. Kau sudah bangun? Tanya Radit ketika merasakan gerakan Nada. Kenapa tidak membangunkanku? Sudahlah, jangan ngajak aku berdebat. Klek. Radit membuka pintu mobilnya dan mengangkat Nada di atas kedua tangannya, masuk ke dalam rumah duka. Mereka sudah sampai sekitar 20 menit lalu di rumah duka. Didi juga sudah menghampiri mobil Radit untuk mengajak kakaknya turun menemui ibunya. Tapi Radit hanya membuka kaca jendela dan menaruh jari telunjuk di bibir Radit, menandakan bahwa Radit meminta Didi membiarkan Nada tidur dulu untuk sementara waktu. Dan dia akan membawa Nada turun setelah Nada bangun. Radit memang sengaja tidak membangunkan Nada untuk memberinya sedikit waktu beristirahat. Karena Radit tahu saat Nada bangun, dia akan kembali histeris dan menangis. Turunkan aku. Semua orang melihatmu menggendongku seperti ini, aku tidak enak. Nada bicara sangat pelan, yang mungkin hanya bisa didengar oleh dirinya dan Radit. Tapi Radit tidak menjawabnya, dan tetap berjalan dengan membawa Nada seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu jauh dariku. Pesan Radit pada Nada, yang kemudian mendudukkan Nada di dekat jenazah ibunya. Ibu. Nada masih menangisi ibunya. Orang-orang mengingatkan Nada agar sedikit menjauh dari ibunya dan tidak menumpahkan air matanya pada ibunya, karena akan memperberat perjalanan ibunya nanti. Radit juga tetap berada di sisi Nada dan mendekap tubuh Nada dengan erat. Radit tidak melepaskan Nada sedetik pun. Walaupun Nada masih suka memakinya dan menyuruhnya untuk pergi, tetap saja Radit duduk di sana dan menerima semua makian dari Nada. Sudah lebih dari 2 jam, Nada masih terus saja menangis. Walaupun kini tangisannya tidak lagi histeris, hanya air mata yang mengalir dan sesenggukan. Minumlah sedikit airnya.
pinta Radit kepada Nada sambil berbisik dan menyerahkan botol air mineral. Nada yang awalnya menolak, sama seperti di mobil tadi, akhirnya terbujuk juga oleh Radit yang mengingatkannya akan bayi dalam kandungannya. "Ibu, maafkan aku. Di hari-hari terakhir kau sakit, aku tidak bisa datang menjengukmu lagi. Ayah mengatakan kepadaku bahwa setelah aku menikah, aku tidak boleh datang ke rumah sakit untuk menjengukmu lagi. Kata ayah, keluarga Prayoga melarangku untuk datang menjenguk ibu. Mereka tidak mau aku sedih yang akhirnya membuatku stres dan memperlambat proses untuk mendapatkan bayi dalam kandunganku. Aku minta maaf ibu, kalau aku tahu ujungnya akan seperti ini. Apa yang aku pikirkan? Maafkan aku ibu, aku tidak bermaksud menyesal karena telah menikah dengannya untuk mendapatkan biaya pengobatanmu. Aku minta maaf ibu, aku tidak menyesal menikah dengannya, walaupun nyawamu tidak dapat tertolong. Tapi minimal, aku sudah berusaha untuk mendapatkan bantuan, dan aku tidak menyesal untuk itu. Maafkan aku ibu." Nada meralat pikirannya sendiri, yang hampir saja berpikir bahwa dirinya tak akan menjual rahimnya, seandainya tahu kalau ibunya tak akan mungkin terselamatkan. Rasa bersalah dalam pikirannya membuat Nada tanpa sadar mengangkat tangan kanannya di belakang punggung Radit dan memeluk Radit dengan erat. Apa dia tersentuh denganku ya? Dan saat ini dia sudah mulai memelukku lagi. Hati Radit berbunga-bunga merasakan tangan Nada sudah memeluk erat pinggangnya. Hilang sudah semua rasa marah yang dirasakannya dari 1 minggu lalu. Rasanya seperti memenangkan sebuah undian besar yang membuat hati Radit meleleh. Radit juga sudah lupa rencananya yang tidak akan pernah lagi mempercayai setiap sentuhan dan rayuan dari wanita. Radit bahkan semakin bersemangat untuk melindungi Nada dan menjaga Nada saat ini. Radit selalu berada di sisi Nada, dimanapun Nada berada. Saat di rumah duka, di jalan menuju pemakaman, saat pemakaman, perjalanan pulang, maupun saat pengajian di rumah duka, Radit tidak meninggalkan Nada sama sekali. Radit selalu berada di sisi Nada, menghapus air mata Nada, memberikan minum atau menyuapi 1 atau 2 suap cemilan untuk Nada. Saat ini Radit bahkan seperti tongkat yang selalu ada untuk Nada berpegangan di saat kakinya sudah tidak kuat untuk menopang tubuhnya yang semakin lemas karena kesedihan yang dialaminya. Nada merasa benar-benar bersalah dengan ibunya, sehingga kesedihan Nada sudah tak terbendung. "Pergi kau dari sini. Aku tidak akan pulang denganmu. Aku tetap akan berada di rumah ayah." Nada mengusir Radit pergi dari sisinya. Setelah di rumahnya hanya tinggal ayahnya, Patri, Didi, Radit, Bambang, dan Rianti Prayoga. Juga Eyang Prawiryo. "Nada, kamu harus ikut pulang bersama suamimu." Patri yang tidak enak pada keluarga majikannya memilih untuk menyarankan Nada pulang. "Tapi keluarga mereka sudah jahat, ayah. Mereka melarang Kak Nada untuk menjenguk ibu selama ibu sakit. Wajar kalau Kak Nada gak mau pulang bersama mereka," protes Didi yang berdiri di belakang Patri. "Didi, kamu jangan berkata tidak sopan." Patri lalu menatap Nada setelah memalingkan wajahnya dari Didi. "Nada, maafkan ayah karena tidak jujur padamu. Sebenarnya bukan keluarga Prayoga yang melarangmu untuk menemui ibumu setelah kamu menikah. Itu adalah kata-kata ayah sebetulnya. Ayah tidak ingin kalau kamu menemui ibumu, kamu akan menjadi stres dan akan mengganggu program untuk mendapatkan anak. Jadi, itu semua kebohongan ayah." Didi merasa tidak terima dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Patri. Patri mengangguk mengakui kesalahannya. "Kenapa ayah berbohong seperti itu kepadaku? Apa ayah tidak tahu aku sangat merindukan ibu dan ingin sekali melihatnya?" Kini giliran Nada yang protes kepada Patri dan menangis kembali. "Maafkan ayah, Nada. Tadinya ayah hanya ingin membantumu supaya kamu bisa cepat menyelesaikan tugasmu di keluarga Prayoga.
Ayah tidak ingin masalah pribadi keluarga kita mengganggu proses kehamilanmu dan membuatmu sedih. Ayah berpikir bahwa kamu, Patri, tidak berani melanjutkan kalimatnya dan hanya menunduk. Apa ayah? Kenapa ayah tidak melanjutkan kalimatnya dan malah berhenti berbicara? Nada kembali protes kepada Patri. Maafkan saya, Tuan Besar, Tuan Bamba, Nyonya Rianti, dan Tuan Muda Raditya. Saya berpikir bahwa anak saya tidak bahagia berada di rumah besar, sehingga saya berbohong seperti itu, dengan tujuan supaya Nada bisa cepat menyelesaikan tugasnya di rumah itu, dan saya bisa segera membawanya kembali ke rumah saya, sebelum istri saya sembuh dari sakit. Itu rencana yang saya buat untuk Nada setelah Nada berhasil melahirkan keturunan bagi keluarga Prayoga. Patri menunduk dengan berbagai macam rasa yang ada dalam hatinya. Malu karena kebohongannya, sedih karena keputusan yang salah, merasa bersalah karena telah melarang Nada menemui ibunya, hingga akhir hayat ibunya tak bisa bertemu dengan Nada. Tangis Nada saat itu pecah, dan Nada menangis histeris kembali. Berbagai rasa mencuat dalam hatinya, terutama rasa kecewa terhadap Patri yang telah membohonginya sehingga Nada tidak bisa menengok ibunya hingga akhir hayat. Dan Nada, sudah jangan menangis. Kita akan menginap di sini malam ini. Tears from Tears from Cinta pertamaku. Apa maksudmu? Nada bertanya, dengan suara yang masih sesenggukan dan berusaha untuk menatap wajah Radit. Alih-alih menjawab pertanyaan Nada, Radit hanya tersenyum dan mengecup dahi Nada. Radit kemudian mengalihkan pandangannya kepada para tetua dari keluarga Prayoga. Eyang, ayah, ibu, kalian bisa pulang duluan. Aku akan tinggal di sini bersama Nada. Radit bicara tegas tanpa senyum di wajahnya. Tapi keluarga Radit tahu bahwa yang dikatakan Radit adalah sungguh-sungguh. Setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Radit, Eyang langsung undur diri dan seluruh anggota keluarga Prayoga pamit meninggalkan rumah Patri. Dan hanya menyisakan Nada, Patri, Didi, dan Radit. Sandi dan ajudan Radit yang lainnya tentu saja masih ada di sana, menunggu perintah selanjutnya dari Radit. Kenapa kau tidak pulang saja dengan keluargamu? Nada kembali nyolot kepada Radit setelah keluarga Radit pergi, tanpa menunggu Didi dan Patri meninggalkan mereka. Nada, jaga bicaramu dengan suamimu. Sebelum Radit menjawab pertanyaan dari Nada, Patri lebih dulu memprotes sikap Nada yang bicara terlalu kasar kepada Radit. Ayah, tapi dia tidak bisa tinggal di rumah ini. Tapi dia suamimu, Nada. Dia bisa tinggal di mana saja di rumah ini. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Ajak suamimu ke kamarmu. Patri tidak bicara panjang lebar lagi. Langsung menarik tangan Didi untuk masuk ke dalam dan membiarkan Nada bersama Radit berdua. Hei, kalian berdua tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Kenapa kalian tidak membela anggota keluarga kalian sendiri? Nada memprotes sikap Patri yang langsung meninggalkan dirinya dengan Radit di luar. Radit menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya kepada Nada dan tersenyum sinis. Mau apa kau? Apa rencanamu mau tinggal di rumahku? Nada sudah cemberut dengan perasaan kesal, marah, dan tentu saja keingintahuan yang besar alasan Radit mau tinggal di rumahnya. Sandi, kau tidur di ruang tamu di rumah Patri. Radit tidak menjawab pertanyaan Nada, justru menyuruh Sandi untuk ikut menginap. Lalu Radit menatap ke arah Nada. Yang sopan bicara padaku ya. Bagaimanapun juga, usiaku 14 tahun di atasmu. Bisik Radit sambil menatap wajah Nada. Lalu kemudian tangan kanannya
menarik tangan kiri Nada untuk masuk ke dalam rumah Badri. "His, lepaskan tanganku. Kau sendiri tidak sopan denganku dan memaksa aku seperti ini." Nada protes pada Radit. "Apa-apaan dia sekarang? Membahas senioritas padaku. Memang dia lebih tua dariku 14 tahun. Dari awal juga aku tahu kalau dia om-om. Tapi sudah tahu lebih tua dariku, dia tetap jahat padaku dan memaksakan kehendaknya kepadaku. Emang dia pikir aku mudah dan mau menurut padanya begitu saja? Saat ini, di saat aku berduka, dia masih saja memaksakan kehendaknya padaku. Segala mau menginap di rumah ayahku. Maunya apa sih? Apa belum cukup puas kau menyiksaku selama hidup bersamamu?" Gumam Nada sangat kesal kepada Radit yang saat ini sedang menariknya. Walaupun Nada berusaha untuk melepaskannya, tetap saja tak dapat dilakukan oleh Nada. Tenaga Radit tetap lebih kuat daripada tenaganya. "Di mana kamarmu?" tanya Radit saat mereka sudah masuk ke dalam rumah Patri. "Aku tidak akan memberitahumu." Nada mencibir pada Radit dan tangannya masih berusaha melepaskan diri. "Kalau kau tidak mau beritahu, baiklah, kita buka satu-satu saja setiap pintu di rumah ini," protes Radit pada Nada dan langsung menarik Nada untuk membuka pintu terdekat dari sana. "His, kau ini pemaksa. Itu pintu kamar ayahku, jangan dibuka." Nada memegang tangan Radit yang sudah mau membuka pintu dan menatapnya dengan kesal sebelum melanjutkan kalimatnya lagi. "Kenapa sih setiap kali berdekatan denganmu aku selalu sial? Ayo ikut aku." Akhirnya Nada menarik tangan Radit ke arah kamarnya. Klek. "Siapa yang membersihkan kamarku ya? Kenapa semuanya rapi seperti ini? His, ini pasti Didi. Tapi kenapa dia tumben mau membersihkan kamarku?" Gumam Nada dalam hatinya agak kaget melihat kamar yang sudah rapi sekali. Beda dengan kamar yang ditempatinya selama tinggal di rumah itu. Kamar Nada adalah kamar yang paling berantakan di rumah Patri. Nada sangat malas membersihkan kamar, dan Nada hanya membersihkan setiap 1 minggu sekali. Sehari-hari biasa dirinya sudah sangat sibuk dengan pekerjaan dan kuliah, sehingga pulang ke rumah, dia langsung tidur dan tidak ada lagi waktu untuk membersihkan kamarnya. Berbeda sekali dengan kamar Didi yang bersih. "Kamarmu cukup bersih juga," komentar Radit pada Nada sambil berkeliling melihat isi kamar Nada. "Jangan menyentuh apapun dan jangan mengacak-ngacak apapun di kamarku." Nada mendekat ke arah Radit dan mengambil setiap barang yang disentuh oleh Radit dan menaruhnya kembali di tempat semula. "Sampai kapan kau mau mengikutiku melihat-lihat isi kamarmu?" Radit tak mau menyerah dan terus saja mencoba membuka laci, melihat foto, membuka buku Nada, dan melihat pernak-pernik lain yang ada di sekitar sana. "Kenapa kau punya brosur ini?" tanya Radit sambil memegang sebuah brosur dengan kertasnya yang sudah lawas dan menunjukkan usianya yang sudah tua. "His, jangan dipegang. Ini brosur penting bagiku." Nada perlahan menarik lagi brosur yang ada di tangan Radit, pelan-pelan membuka satu persatu jari tangan Radit supaya brosurnya tidak robek. "Hei, kau mau berapa banyak pun brosur seperti itu aku bisa memberikannya." "His, kau ini, brosur ini berbeda dengan brosur lainnya. Brosur ini sangat penting bagiku. Kalaupun kau bisa membuat ratusan juta brosur sebagai ganti brosur ini, aku tidak akan pernah menukarkannya. Kalaupun kau mau membayarku puluhan miliar untuk ini, aku juga tidak akan pernah memberikannya padamu." Nada melotot dan mencibir kepada Radit, lalu menyematkan brosur itu kembali di papan tulis di depan meja belajarnya dengan sebuah pin magnet berbentuk bunga mawar. Lalu Nada tersenyum-senyum sendiri dengan brosur itu. "Hei, apa maksudmu tersenyum-senyum aneh seperti itu?" Radit semakin kesal kepada Nada melihatnya dan ingin mengambil brosurnya lagi. Hanya saja Nada memukuli tangan Radit
dan tidak membiarkan Radit menyentuh brosur itu lagi, bahkan menggigit tangan Radit. "Ah, apa-apaan sih kau ini? Apa kau punya penyakit rabies menggigit-gigit seperti ini kepadaku?" Radit sudah sangat kesal dengan tangannya yang digigit oleh Nada, hanya karena brosur usang. Mau apa sih dia dengan brosur itu? Itu kan brosur penjualan perusahaanku saat pertama kali berdiri 10 tahun lalu. Bahkan aku sendiri ikut serta membagikan brosur itu ke masyarakat untuk memperkenalkan produk kami. Gumam Radit kesal dengan sikap Nada yang Radit tidak mengerti maksudnya. Brosur yang disimpan Nada adalah brosur perusahaan telekomunikasi yang merupakan perusahaan pertama yang didirikan oleh Radit setelah Radit selesai kuliah di London. Saat itu, Radit sangat idealis. Bahkan Radit bekerja keras untuk mempromosikan perusahaannya tanpa bantuan keluarga Prayoga. Perusahaan itu kini di bawah naungan keluarga Prayoga untuk membuat Radit mau menikah dengan Nada. Oleh karena itu, Radit cukup kesal dengan brosur itu. Perusahaan yang sudah lama didirikannya dihancurkan dengan sekejap mata oleh keluarganya sendiri yang memaksanya ambisi kepadanya untuk menikahi seseorang dengan alasan keturunan. "Kau jangan macam-macam ya. Brosur ini adalah cinta pertamaku.